S370. Dimas mengobrol dengan Gendis di bangku taman sekolah. Semalam Dora dilamar Daniel, ujar Dimas. Gendis yang sedang menyeruput vanilla shake tersedak. What? Ngelamar? Kapan jadiannya? Pede banget Kak Daniel. Gendis menepuk-nepuk dadanya. Dimas mesem. Diterima, nggak? Tanya Gendis. Nggak kayaknya. Dulu si Dora suka ganjen dideketin Kak Daniel pas kita masih SMP tapi terus jadi biasa aja. Sahut Dimas. Ya emang sih Kak Daniel itu keren, most wanted di sekolah ini. Tapi nggak semua murid cewek mau jadi pacar Kak Daniel. Ucap Gendis. Termasuk Dora. Dia cuma deket aja. Nggak lebih. Jadi kamu seneng dong kalau Dora nolak lamaran Daniel? Dimas tersenyum tipis. Des, Dora nolak lamaran Daniel itu karena sesuatu yang lain. Kampus Rangga. Dora diam-diam pergi ke kampus Rangga menyamar menjadi laki-laki. Siapa yang mendandani Dora jadi laki-laki? Dia Nawang, dan Nawang pun menyamar jadi seorang laki-laki. Kamu mau mata-matain kakakmu kenapa, Ra? Tanya Nawang. Entar deh aku cerita. Esti, Karangga jalan ke sini. Pura-pura nunduk, ayo. Bisik Dora. Nawang dan Dora pura-pura menunduk. Enggak. Terdengar panggilan seorang gadis pada Rangga. Eugene! Sahut Rangga. Seketika Dora menoleh saat Rangga memanggil sebuah nama. Jadwal kelasmu sampai jam berapa? Tanya Eugene. Masih lama, mungkin sampai sore. Jawab Rangga. Tampak raut kecewa di wajah Eugene. Kenapa? Tanya Rangga. Mau ajak kamu makan siang? Jawab Eugene. Mungkin lain kali. Jadwal kuliahku padat hari ini. Ya sudahlah, aku pulang saja, bye. Ujar Eugene. Eugene, kau pulang sendiri? Eugene mengangguk. Langsung pulang, kan? Eugene mengangguk lagi. Hati-hati dan selalu hindari tempat sepi. Pesan Rangga. Di rumahku selalu sepi. Jawab Eugene. Kamu mau menemaniku sepulang kuliah? Tanya Eugene lirih. Rangga mendesah dan menatap Eugene lembut. Rumahmu aman, tenang saja, ya? Rangga menyentuh bahu Eugene. Eugene sekali lagi tampak kecewa. Kapan lagi kamu ada waktu untukku? Akhir-akhir ini kamu selalu tak ada waktu untukku. Bahkan terkesan menjauh. Aku kesepian dan masih saja takut. Rangga menghela napas dalam. Kamu aman, Eugene. Orang itu sudah tak ada. Kau melihatnya sendiri, bukan? Eugene menunduk tapi lalu tengadah dan menatap Rangga lekat. Aku butuh kamu kemarin, hari ini dan esok. Rangga menatap balik Eugene. Oke, besok kita makan siang bersama. Eugene tersenyum. Janji? Rangga mengangguk. Pulanglah, dan hati-hati. Aku harus segera masuk kelas. Eugene melambai dan berlalu dari hadapan Rangga. Rangga berlalu tanpa tahu jika tak jauh darinya ada Dora yang dadanya tiba-tiba terasa sesak melihat kedekatan Rangga dan Eugene. Ra, kamu punya sakit asma? Tanya Nawang. Dora diam saja. Dia menepuk-nepuk dadanya sesak. Nawang mengambil tumbler berisi air mineral lalu menyodorkannya pada Dora. Minumlah. Dora menerima air minum dan menenggaknya hingga tandas. Itu tadi pacar kakakmu? Tanya Nawang. Aku nggak tahu. Tapi Kak Rangga bilang bukan. Tapi Kak Nawang lihat sendiri kan tadi Kak Rangga memperlakukan temannya itu dengan lembut dan perhatian. Kok aku jadi sesak gini lihatnya, ya? Sahut Dora. Kamu cemburu,
Ra? Tanya Nawang lugu. Cemburu? Hei cemburu. Wajar kok seorang adik cemburu dengan kekasih kakaknya. Jawab Nawang. Cemburu? Cemburu sebagai seorang adik? Polos sekali Kak Nawang ini. Aku mulai merasakan perasaan tak biasa untuk Kak Rangga. Tapi perasaan apa ini? Perasaan suka yang, aneh gini, deh. Dora menggerutu dalam hati. Apa besok kamu akan menggagalkan acara makan siang kakakmu? Tanya Nawang. Dora menggeleng. Aku nggak suka sih lihat Kak Rangga dekat dengan Kak Eugene. Tapi kok lihat Kak Eugene kasihan, ya? Dia kayak yang benar-benar kesepian. Namanya cewek lagi PDKT ada saja akalnya. Ada yang lenjeh, ada yang so cool tapi pengen dideketin. Ada yang pura-pura rapuh karena tahu cowok yang dia taksir punya jiwa sosial tinggi, gampang iba mirip kakakmu. Nawang memberi penjelasan. Kak. Menurut Kak Nawang, Kak Rangga normal, nggak? Gantengnya yang nggak normal. Kikik Nawang. Ya Allah! Dora menepuk dahinya. Pulang yuk, udah cuma gini doang kita nyamar. Dora mengangguk. Bentar amat. Nyabut aku, Kak. Pulang aja, deh. Tadi Om jauh hari parkir di mana, sih? Tanya Dora. Di dekat tikungan, tadi katanya nggak boleh parkir depan kampus takut kakakmu lihat. Ya, jalan deh kita. Kak Rangga tadi bilangnya mau masuk kelas. Aku telepon Om jauh hari biar jalan ke depan kampus. Ayo. Dora menggamit lengan Nawang. Nawang menepisnya. Mana ada cowok jalan gandengan tangan. Kita kan lagi cosplay jadi Mecho, Ra. Oh, iya, lupa. Kekeh Dora. Keduanya masuk mobil saat jauh hari menjemputnya di depan kampus. Sepanjang perjalanan Dora tampak risau. Dia penasaran ada kedekatan apa antara Eugene dengan Rangga. Tak mungkin Rangga berbohong padanya. Dulu saja Rangga dekat dengan Janas. Dari sikap overprotektif Dora. Apa itu? Nawang merasa sangat penasaran. Setiba di rumah hingga menjelang sore hari, Dora tak sabar menanti Rangga pulang dari kampus. Kak Nawang, aku sama Kak Eugene cantikan siapa? Tanya Dora. Cantik dua-duanya. Jawab Nawang. Kok gitu? Rajuk Dora. Kamu cantik, imut dan periang. Eugene itu cantik, anggun dan kalem serta tampak dewasa. Ya sesuailah dengan usia kalian. Jawab Nawang. Menurut Kak Nawang, Kak Rangga suka tipikal cewek manja apa cewek dewasa? Nawang memiringkan kepala. Pertanyaan Dora jelas di luar batas pertanyaan seorang adik untuk kakaknya. Jujur sama kakak, Rangga itu kakakmu, kan? Dora mengangguk. Tapi kok kamu aneh? Aneh gimana? Tanya Dora. Cemburumu sedikit berlebih. Ya kah? Nawang mengangguk. Memang nggak boleh? Ya, aku curiga, dong. Nanti Kak Nawang tahu kok cerita antara aku sama Kak Ci dan Kak Rangga. Jawab Dora sembari berlalu dari hadapan Nawang. Malam pun tiba, tapi Dora tak bisa tidur. Padahal jarum jam sudah menunjuk ke angka 1. Dia memutuskan menelpon Rangga. Halo? Suara Rangga sedikit parau. Kak,
Aku nggak bisa tidur. Dora? Kenapa nggak bisa tidur? Suara Rangga mulai jelas. Mikirin Kak Rangga mau makan siang sama Kak Eugene besok? Dari mana kamu tahu kakak mau makan siang dengan Eugene? Suara Rangga sudah normal sepenuhnya. Tak berselang lama, Rangga dan Dora tampak berdua di dalam kamar Rangga. Wajah Dora tampak kusut, begitu juga dengan rambutnya. Tapi Rangga suka melihatnya. Dora menceritakan penyamarannya pada Rangga. Kenapa sampai menyamar segala? Tanya Rangga. Kakak ditanya pacaran sama Kak Eugene selalu bilang enggak. Ya, memang enggak, sayang. Tapi kok deket banget, perhatian lagi. Dora memerenggut. Rangga tersenyum dan menghela napas dalam. Kakak harusnya enggak cerita ini ke kamu. Tapi mengetahui kamu sampai menyamar bahkan enggak bisa tidur, berarti hal ini mengganggu pikiranmu. Dora diam, menunduk sembari memainkan kuku jari tangannya. Eugene pernah hendak diruda paksa seseorang di rumahnya. Oleh pelayan barunya. Dia memang tinggal hanya dengan para asisten rumah tangganya. Jam 1 malam kakak harus ke rumahnya dan terkejut melihat Eugene memegang pisau dengan darah berlumuran di tangan. Eugene menghabisi nyawa orang yang hendak meruda paksa dirinya. Dia ketakutan setengah mati saat itu. Kakak yang membantunya. Sampai sana suasana kamar hening. Dora ternganga mendengar cerita Rangga. Itu kapan terjadinya, Kak? Lirih suara Dora. Sekitar 6 bulan yang lalu. Kakak membantu Eugene di persidangan. Dia bebas dengan alasan membela diri. Untung saja di kamar Eugene memang dipasang CCTV. Tapi setelah kejadian itu Eugene menjadi sedikit tergantung dengan kakak. Suka sama kakak maksudnya? Selidik Dora. Ya. Eugene pernah menyatakan rasa suka. Kakak terima? Rangga menggeleng. Kenapa? Kak Eugene cantik. Bule-bule gimana gitu? Kakak memang perhatian padanya tapi bukan berarti cinta. Eugene kesepian. Dia sejak kecil hanya tinggal dengan para asisten rumah tangga. Orang tuanya super sibuk bekerja. Kakak hanya bersimpati padanya, tidak lebih. Rangga melihat kelegaan di wajah Dora. Kasihan sekali Kak Eugene. Tapi aku nggak suka kalau Kak Eugene terus ngejar-ngejar Kak Rangga. Ucap Dora pelan. Kenapa? Tanya Rangga. Masa aku sih yang harus nembak duluan? Gerutu Dora dalam hati. Rangga menatap lekat Dora dari samping. Adik kecilnya sudah beranjak remaja. Kak, besok jadi makan siang sama Kak Eugene? Boleh, nggak? Rangga balik bertanya. Kok, nanya aku? Kayak nanya pacar aja minta izin segala. Sahut Dora. Kalau kamu keberatan kakak besok makan siang dengan Eugene ya kakak Kanso. Janganlah kesian. Tapi, kenapa waktu dapat telepon dari Kak Eugene kakak mesti ngejauh? Oh, di parkiran rumah sakit, ya? Dora mengangguk. Pada Eugene kakak tidak bisa tidak berkata lembut, hatinya sensitif. Kakak takut kamu salah mengartikan. Jawab Rangga. Kelembutan Kak Rangga jadinya disalahartikan. Jangan PHP apa sih kalau emang nggak ada perasaan lebih sama Kak Eugene? Dora menusuk-nusuk pahanya sendiri dengan telunjuknya. Oke. Nanti kakak tegaskan padanya kalau kakak memang tak bisa menganggap dia lebih dari sekedar teman. Perhatian kakak padanya murni karena rasa simpati seorang teman. Memang Kak Eugene nggak tanya kenapa Kak Rangga nolak perasaannya? Tanya. Terus jawab kakak. Kakak bilang, di hati kakak sudah lama ada seseorang. Sahut Rangga. Dora tercekat. Katanya nggak mau pacaran. Nggak ada waktu buat mikirin pacaran. Itu kakak nyimpen perasaan buat cewek. Siapa? Dora meremat ujung gaun malamnya. Rangga mesem lalu menunduk. Tidur sana. Ini sudah mau dini hari, loh. Rangga mengacak rambut Dora. Nggak asik banget nggak mau bilang siapa. Dora memerenggut. Nanti kakak bilang.
Saat ini ada banyak yang kakak pikirin. Dora cemberut. Sana kembali ke kamarmu, tidur. Besok sekolah. Mau tidur sama kakak? Ah! Dora melompat ke atas kasur dan memeluk guling. Kamu sudah besar, sayang. Gak baik tidur berdua kakak lagi. Tolak Rangga seraya menarik Dora agar turun dari tempat tidur. Nanti kali aku bisa tidur sama Kak Rangga lagi kalau sudah menikah. Kedua pipi Dora merona merah, dia tersipu malu lalu melesat kembali ke kamarnya. Tinggallah Rangga yang terpaku di tepi tempat tidur. Adiknya sudah mengganggu tidurnya, Rangga tak bisa tidur lagi hingga pagi menjelang. S371. Rangga diam termenung hingga pagi menjelang. Kenapa Dora semalam sampai tidak bisa tidur memikirkan dirinya yang hendak makan siang dengan Eugene? Kenapa harus menyamar pula? Dia teringat ucapan Janas dulu jika Dora cemburu pada siapapun teman dekat perempuan dirinya. Dora sudah tahu aku bukanlah anak kandung papa dan mama. Apa kecemburuan Dora bisa aku simpulkan kecemburuan seorang adik? Murni seorang adik? Rangga mengingat-ingat kembali berapa orang teman lelaki Dora yang kerap berkunjung selain Daniel. Tapi satu pun tak ada yang bergelar sebagai pacar Dora. Bahkan Daniel yang paling dekat pun lamarannya ditolak oleh Dora. Dirinya dan Dora sama-sama dekat dengan beberapa lawan jenis, tapi tidak ada satu pun yang mengisi hati masing-masing sebagai seseorang yang istimewa. Enggak, Rangga. Subuh. Tumben sih masih ngorok. Panggil Sisi di pintu kamar Rangga. Tak ada sahutan, Rangga masih tenggelam dalam lamunannya. Sisi mencoba membuka pintu kamar, tidak dikunci, lampu hias menyala redup. Dia melihat Rangga menatap langit-langit kamar. Hah, Buts, kamu tidur apa bengong? Gak dengar azan subuh? Buruan ditunggu papa berjamaah. Ketinggalan sholat qobliyah subuh kan jadinya. Ujar Sisi. Rangga tersadar dan lalu terburu-buru mengambil air wudhu, lalu menuju musola di samping rumah. Sholat berjamaah subuh selesai ditunaikan berjamaah. Semuanya kembali masuk rumah. Kamu gak tidur? Mikirin apaan bengong sampai subuh? Tanya Sisi. Tidur, kok? Cuma mimpi gak jelas saja. Jawab Rangga asal. Sisi mengernyit. Rangga adalah tipikal orang yang selalu tenang. Jika dia tidak bisa tidur, itu berarti ada sesuatu yang benar-benar mengganggu pikirannya. Mikirin jodoh, ya? Cetus Sisi. Ngawur. Rangga cepat-cepat masuk rumah. Dia mau tidur sebentar sebelum pergi ke kampus. Namun saat melewati kamar Dora, dia ingat tak melihat Dora di musola. Dora nggak subuhan? Lagi halangan mungkin, ya? Tanya Rangga pada Sisi. Hei Em. Jawab Sisi seraya berlalu menuju kamarnya masih dengan menguap. Rangga diam-diam masuk kamar Dora. Kenapa Tante Sha, Sisi dan Dora posisi tidurnya selalu sama? Bantal guling di mana kepala dan kaki di mana? Rangga membetulkan tangan Dora yang menjuntai ke lantai, meluruskan kedua kakinya lalu menyelimutinya. Rangga tersenyum mengamati wajah Dora dari pantulan cahaya lampu luar kamar. Inikah calon istriku nanti? Angan Rangga sempat jauh melambung ke masa depan. Tapi lalu dia segera menepisnya dan keluar dari kamar Dora. Hari ini dia memutuskan untuk mencancel makan siangnya bersama Eugene dengan alasan tidak akan masuk kuliah karena harus menemui ayahnya di perusahaan Tanjung Kusuma. Wiratama tentu saja terkejut karena Rangga datang ke perusahaan tanpa kabar apapun. Tapi dia sungguh senang. Bahkan jadwal meeting pagi diundur setelah jam makan siang. Ayah, maaf aku datang tanpa memberitahu ayah. Ucap Rangga yang duduk di sebelah Wiratama. Tapi aku tak bisa menunggu lama. Rasanya gelisah, aku sudah memendam sesuatu sejak lama. Wiratama menatap Rangga lekat. Rafaelnya. Ya, Mutiara pernah ingin memberi nama anaknya dengan nama Rafael.
Ada apa, nak? Cerita saja pada ayah. Ucap Wiratama lembut. Rangga mendesah pelan. Ya, sepertinya aku menyukai Isadora. Ucap Rangga tanpa basa-basi. Suasana hening seketika. Wiratama dan Rangga saling menatap tanpa kata. Barusan kau bilang apa? Tanya Wiratama. Aku menyukai Isadora. Maaf kalau aku pagi-pagi datang ke kantor hanya untuk mengatakan hal sepele seperti ini. Tapi aku tak punya teman yang bisa kujadikan tempat bicara soal hati. Aku terlalu takut, ya. Wiratama tersenyum senang. Senang karena Rangga sudah memilihnya untuk dijadikan tempat mengutarakan isi hatinya. Kamu menyukai Isadora? Rangga mengangguk. Lalu, aku bingung kenapa perasaan ini tiba-tiba saja ada. Sebisa mungkin aku redam, tapi semakin hari bahkan kini Dora menginjak usia remaja, perasaanku padanya semakin tumbuh dengan subur. Puncaknya kemarin, teman Dora datang melamar bersama keluarganya. Hati ini terasa sangat tidak rela andai Dora menerima lamaran itu. Tapi untung saja Dora tidak berkenan menerima. Rasanya lega bukan main, ya. Tutur Rangga. Wiratama tersenyum penuh kasih, dia menyentuh bahu Rangga. Tapi tentunya sebesar apapun perasaan yang kupunya untuk Isadora, aku harus meredamnya, ya? Kenapa? Karena Papa dan Mama. Mereka akan sangat kecewa jika aku memiliki perasaan aneh pada adikku sendiri. Papa dan Mama sudah mengambilku dari panti asuhan, lalu merawatku sepenuh hati hingga aku sebesar ini. Pasti mereka akan kecewa jika aku ngelunjak menyukai anak mereka sendiri lebih dari sekedar seorang adik. Ucap Rangga pelan. Tunggu, dulu kamu bilang selalu menguping pembicaraan kami para orang tua di taman atau gazebo. Apa ada sesuatu yang kamu lewatkan? Tanya Wiratama. Tentang apa itu? Tentang identitasku, bukan? Ran kalian. Sejak aku mengetahui siapa aku sebenarnya, aku sudah jarang menguping, ya. Wiratama mengangguk-angguk. Andai saja Rangga masih rajin menguping, dia pasti akan tahu keinginan dirinya dan Lani untuk menjodohkan Rangga dengan Isadora. Wiratama menghela napas dalam. Dugaannya akan perasaan Rangga pada Isadora tidaklah meleset. Menurutmu sendiri apa Isadora memiliki perasaan lebih padamu? Tanya Wiratama. Rangga menggeleng lemah. Aku tak bisa menerka-nerka. Sejak kecil, sikap Dora memang pencemburu. Apa dia pernah memiliki kekasih? Pacar atau teman spesial? Rangga kembali menggeleng. Kau tahu alasannya? Dora bilang, dia ingin bebas. Wiratama mengangguk-angguk lagi. Aku harus bagaimana, ya? Apa yang harus kulakukan agar bisa menghalau perasaan ini? Aku pindah ke rumah ayah saja. Tinggal selamanya dengan ayah. Oh, ayah akan senang sekali. Tapi Lian akan mengamuk nanti. Lian masih kecil, ya. Lagi pula aku anak kandung ayah. Mama bilang aku boleh menentukan pilihan. Jadi kamu mau tinggal selamanya di rumah ayah hanya karena ingin menghindari Dora? Bukan karena keinginanmu sendiri ingin selalu dekat dengan ayah? Bukan begitu, ya? Aku... Oke, tak apa-apa. Abaikan kata-kata ayah barusan. Kalau memang mau tinggal bersama ayah silakan, rumah ayah adalah rumahmu. Perusahaan ini adalah milikmu kelak. Ayah juga tidak memaksa kamu harus tinggal dengan ayah. Ayah tak tega pada mamamu. Dia pasti akan bersedih kalau kamu pindah ke rumah ayah. Betapa mamamu sangat mengasihimu, nak. Iya, aku tahu, ya. Makanya aku selalu berusaha menekan perasaanku untuk Isadora. Rasanya aku seperti anak durhaka menginginkan anak kandung orang tua sebaik mama dan papa. Wiratama tersenyum tipis seraya menggaruk keningnya. Andai saja Rangga tahu keinginan dirinya dan Lani, dia tentu akan merasa senang. Tapi Wiratama tak ingin memberitahu Rangga. Dia ingin tahu bagaimana Rangga memecahkan perkara hatinya sendiri dan punya keberanian bicara pada Sean ataupun Lani.
Wiratama hanya bisa membesarkan hati Rangga dan memberinya support penuh. Ayah setuju aku dengan Dora? Tanya Rangga nyaris tak percaya. Wiratama mengangguk. Ayah menyukai gadis periang itu. Sikapnya manja tapi sebetulnya dia gadis yang kuat dan mandiri. Rangga yang awal kedatangan ke kantor Wiratama dengan gundah gulana kini seolah mendapatkan amunisi segar karena mendapat dukungan dari Wiratama. Dia bisa pulang dengan hati lega. Namun Rangga memutuskan untuk kembali menemui Eugene. Dia sudah berjanji akan makan siang dengan gadis itu. Sekaligus menegaskan pada Eugene jika hatinya sudah tak bisa dimasuki oleh siapapun. Saat Rangga sibuk makan siang dengan Eugene tanpa minta izin dulu pada Dora, Dora sendiri malah mendatangi Wiratama saat jam makan siang. Dora berlarian dari lobi perusahaan menuju ruang kerja Wiratama. Tentu saja dia masih mengenakan seragam sekolah. Dora, ada apa? Kamu sedang istirahat sekolah? Wiratama terkejut dengan kemunculan Dora. Om Tama! Dora menyalami Tama lalu memeluknya. Ada apa, Nak? Dore terengah-engah. Tama meminta sekretarisnya mengambilkan minuman dingin untuk Dora, dan saat minuman itu sudah sampai di hadapannya, Dora menenggak habis minuman tersebut. Nah, sudah tenang, bukan? Ada apa datang ke sini, Tanya Wiratama dengan senyum kebapakan. Dora mengatur napas lalu menarik napas dalam. Om sayang aku, enggak? Tanya Dora. Tentu saja. Sebesar apa? Besar sekali. Jawab Wiratama. Adakah hal yang akan membuat Om menjadi tidak lagi sayang padaku? Wiratama mengernyit. Maksudmu? Apa aku boleh memanggil Om dengan sebutan ayah? Tanya Dora. Kenapa tidak? Om aku serius. Loh, Om Dupuluris malah. Aku mau panggil Om dengan sebutan ayah mertua. Cetus Dora dengan wajah polos dan kedua matanya yang jernih itu mengerjap jenaka. Wiratama terperangah. Ada apa ini? Kenapa kedua anak remaja yang disayanginya saling mengungkapkan perasaan padanya? Kenapa tidak saling mengungkapkan terhadap satu sama lain? S372